Terima kasih atas aplausnya. Untuk tidak membuang waktu, saya perkenalkan dulu pemateri pertama. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan beliau sampaikan hari ini. Beliau bernama Ibu Ana Ruswan Latukonsina SH Esikom, yang lahir pada tanggal 15 Februari 1956. Kayaknya tahunnya agak lama tapi orangnya sangat cantik sekali. Seperti yang adik-adik mungkin yang belum tahu atau yang lain sudah tahu, saya cuma menyampaikan bahwa beliau adalah senator, anggota DPD MPR RI yang mewakili Provinsi Maluku. Kaukus Perempuan Parlemen, merupakan anggota panitia akuntabilitas publik dan lain-lain. Banyak banget, nanti mungkin bisa ditampilkan di layar kita. Dan karena waktunya mungkin agak sangat kita agak terlambat memulai talk show ini, jadi saya tidak berlama-lama lagi. Saya akan langsung membuka kira-kira apa yang akan beliau sampaikan. Nanti Ibu Ana duluan sebelum Ibu Rahma. Jadi Ibu, hari ini tuh kita membahas soal pariwisata halal berbasis kearifan lokal. Bagaimana regulasi dan potensi pariwisata halal di wilayah timur Indonesia. Karena beliau ini merupakan salah satu pengusaha perempuan juga di bidang pariwisata. Yang saya tahu dan sangat hebat di bidang itu. Bagaimana terhadap pengembangan pariwisata di Maluku. Peran kita terhadap milenial itu seperti apa Ibu? Pada Ibu dipersilahkan. Kita mengunjungi hotel misalnya, kita juga pasti menanyakan atau kita tahu di sini hotelnya ini halal dalam tanda kutip, apakah mereka juga ada hotel-hotel yang juga short time itu tidak halal. Maukah Anda masuk di hotel yang short time tadi? Kalau dulu, sekarang ini karena kita tidak mempunyai aturan yang cukup komprehensif dan tegas mengatur ini, jadi memang agak susah. Tapi sebelum ini aturan tidak tertulis di hotel. Kalau Anda mau masuk satu hotel, misalnya saya dengan suami saya masuk ke satu hotel, dulu itu kita ditanyain, tahun 80 ke bawah ya, kita ditanyain, Ibu tolong kami lihat surat nikahnya. Surat nikahnya ada atau tidak? Kalau dia suami istri silahkan. Tapi kalau dia bukan suami istri, dia tidak boleh tinggal di situ. Nah sekarang agak susah orang jalan dengan surat nikah. Tapi biasanya kalau di tempat saya akan tanyakan, saya mau lihat KTP. Kalau KTP mempunyai alamat yang sama, satu rumah berarti suami istri. Alamat sama. Indikasi kita itu saja saat ini. Jadi memang agak susah untuk kita mengatakan bahwa wisata halal harus seperti ini karena memang belum diatur di dalam regulasi kita. Wisata halal bukan berarti tidak mengundang atau tidak tidak welcome kepada orang-orang yang bukan muslim. Silahkan mereka juga datang. Kita tidak merubah objek wisatanya, tapi kita melakukan pelayanan yang berbasis ramah terhadap muslim itu sendiri di dalam dia berwisata. Karena biasanya orang mau pergi kan orang berpikir 2-3 kali. Di sana halal atau gimana saya akan menjalankan ibadah saya yang satu hari 5 kali kita diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Tapi di sana kita tidak punya ruangan dan sebagainya. Nah, seperti di Lombok itu kebanyakan hotel, di tiap kamar malah ada tempat khusus untuk sholat dan tempat wudhunya juga sangat ramah sekali, dalam arti disediakan sehingga orang dengan mudah untuk dapat menjalankan sholat 5 waktu. Jadi ini sekedar informasi dan pemantik kepada adik-adik sekalian untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Tetapi untuk ketahuan kita semua, saat ini DPR sedang menggodok satu rancangan undang-undang, yaitu merevisi undang-undang KUHP kita, yaitu dengan memasukkan pasal-pasal bila ada laki perempuan yang masuk ke hotel dan bukan suami istri, itu akan dikenakan hukuman.
Ya, ini ada rancangan KUHP revisi terbaru. Kalau ada laki dan perempuan masuk hotel dan dia bukan suami istri, akan dikenakan hukuman. Ini masih rancangan. Ini tidak berlaku untuk yang muslim saja, muslim maupun non muslim. Ya, jadi ini masih rancangan. Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik sehingga yang bukan suami istri tidak melakukan dosa-dosa maupun tidak melakukan maksiat, tapi yang sudah beristri maupun bersuami tapi dengan laki-laki lain maupun perempuan lain atau yang namanya selingkuh itu pun tidak terjadi di hotel. Nah, kalau KUHP ini diketok dan ini terjadi, saya pikir ini satu kemajuan yang cukup besar, dan kalau saya pribadi mendukung, harapkan ini betul-betul bisa terlaksana. Mungkin untuk sementara ini Bu Evi sebagai moderator, tentunya kita akan karena saya diberi waktu 10 menit, kita tentunya akan melanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi adik-adik semuanya, kesimpulannya adalah di Indonesia sendiri belum ada regulasi ya tentang pariwisata halal itu seperti apa. Kita masih berpedoman pada Undang-Undang Pariwisata dan Undang-Undang Sertifikasi Jaminan Halal. Ya. Sementara untuk pariwisata halal sendiri bagi pelaku bisnis itu dia lebih menitik beratkan pada bagaimana pelayanan yang ramah dan baik pada konsumen, terutama konsumen muslim. Jangan lupa bahwa kita negara Indonesia itu adalah negara mayoritas muslim ya, terbanyak di dunia. Dan penduduk kita juga merupakan penduduk terbesar keempat di dunia. Jadi kita bisa mengembangkan pariwisata kita dan kita memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Sebelum nanti kita masuk kepada sesi tanya jawab, kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu pemateri kedua, Ibu Rahma Salampesi, yang hari ini bisa menyempatkan hadir mewakili dari Kantor Bursa Efek Indonesia Provinsi Maluku. Jadi ya, Ibu Rahma diberikan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Ana Latakonsina, Ibu Evi, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Mungkin saya panggil teman-teman ya, karena kalau teman-teman lihat di CV, saya kayaknya 11-12 nih dengan teman-teman. Kelihatan ini teman-teman mungkin ada yang ini karena biasanya udah siang hari ya. Mungkin saya mau mulai dulu dengan pantun biasanya biar lebih meriah lagi nih teman-teman ya. Ya nanti boleh dijawab dengan cakep ya. Oke. Pagi-pagi makan pasta. Minumnya dengan es teh tarik. Mari kita kembangkan pariwisata untuk ekonomi yang lebih baik. Tepuk tangan dulu yang meriah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Rahma dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Maluku. Mungkin sebelumnya teman-teman mungkin sudah sering ya melihat saya karena saya juga juga ikut mengajar ya untuk mata kuliah pasar modal syariah gitu. Nah, bicara soal pariwisata, teman-teman mungkin tadi banyak sekali sudah dijelaskan oleh Ibu Ana ya. Bahwa pariwisata ini adalah salah satu sektor yang sangat strategis dan punya potensi yang cukup besar dalam hal untuk peningkatan devisa negara. Dan mungkin saya ingin menjelaskan sedikit dulu nih ya teman-teman sebelum nanti saya lanjut berkaitan dengan bagaimana perkembangan sektor pariwisata di pasar modal. Mungkin ada di antara teman-teman di sini yang baru yang mungkin belum tahu ya tentang pasar modal. Jadi saya jelasin sedikit aja tentang pasar modal. Pada dasarnya pasar modal itu adalah salah satu industri di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang memang salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan gitu ya. Jadi ketika perusahaan di dalam mengembangkan bisnis gitu ya, tentu kan biasanya perusahaan membutuhkan pendanaan gitu. Nah, salah satu alternatif pendanaan perusahaan sebenarnya selain bisa minjem di bank, perusahaan itu juga bisa mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Dengan cara apa? Dengan cara bisa menawarkan kepemilikan sahamnya ke publik atau bisa menerbitkan surat utang atau kita kenal dengan istilah bonds atau kita kenal dengan istilah obligasi ya. Jadi pasar modal ini satu sumber pembiayaan bagi perusahaan, tapi kita sebagai investor juga bisa menjadikan pasar modal ini sebagai wahana untuk menginvestasikan dana kita. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa
negara kita ini negara yang banyak sekali tempat wisatanya, tapi terkadang memang masalah pendanaan untuk pengembangan pariwisata ini kan juga cukup di-highlight gitu. Dan sebenarnya kita sebagai investor atau kita sebagai masyarakat, salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan adalah kita juga bisa turut untuk menginvestasikan dana kita untuk bisa mendukung perusahaan-perusahaan pariwisata yang ada di pasar modal. Ya, nah mungkin boleh di next. Oke, boleh di next lagi. Nah, saat ini teman-teman sekalian di Bursa Efek kami sudah ada kurang lebih 11 sektor, dan untuk sektor pariwisata ini masuk ke dalam sektor consumer non cyclical gitu ya. Jadi consumer non cyclical ini dia nanti biasanya salah satu subsektornya adalah hotel, kemudian pariwisata, kemudian restoran, kemudian kalau kita bicara soal ekonomi kreatif ya otomatis kita bicara soal kita bicara soal media, kita bicara soal apalagi sekarang ya teman-teman mungkin sudah tahu bahwa YouTuber dan lain segala macam ini kan udah mulai banyak. Mungkin teman-teman sempat dengar kemarin bahwa Raffi Ahmad itu company-nya dia mau listed di pasar modal. Nah, ini adalah salah satu bagian dari industri ekonomi kreatif yang sebenarnya kita dukung supaya bisa mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. Nah, saat ini kalau kita bicara soal perusahaan-perusahaan yang berbasis pariwisata, kemudian restoran dan juga hotel, sampai saat ini kurang lebih sudah ada tercatat 64 perusahaan yang tercatat di pasar modal untuk sektor perhotelan, kemudian restoran ya, dan juga hotel. Kalau kita bandingkan angka 64 ini sebenarnya sangat kecil ya, karena total perusahaan tercatat itu saat ini kurang lebih sekitar 810 perusahaan. Jadi bayangkan 810 perusahaan, tapi perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata di pasar modal itu hanya di angka sekitar 64. Jadi sangat kecil. Makanya kami juga bursa gitu ya selalu berkomitmen supaya kami bisa mendukung perusahaan-perusahaan lokal ya, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, supaya bisa juga mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. Dan saat ini juga perusahaan-perusahaan yang bisa go public di pasar modal sebenarnya tidak harus perusahaan yang besar. Mungkin teman-teman pernah dengar salah satu aplikasi, namanya itu adalah Pigijo. Ya, Pigijo itu adalah salah satu aplikasi yang di launching itu di tahun 2018. Tapi dia fokusnya adalah untuk mempertemukan wisatawan dengan tempat wisata. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berwisata dimanapun kapanpun, teman-teman bisa buka aplikasinya. Tinggal ngecek, kira-kira di Maluku ini ada wisata apa saja nih? Ya, kira-kira kalau saya mau pergi ke sana, kira-kira gimana? Kira-kira kalau di sana fasilitasnya apa saja? Nah, Pigijo ini mereka sudah go public di pasar modal di tahun 2020. Dan kalau kita lihat dari sisi pendapatan perusahaan gitu ya, sebelum go public di pasar modal itu pendapatan perusahaan hanya di angka sekitar 28 juta. Sorry, untuk labanya ya, sekitar 28 juta. Tapi setelah go public di pasar modal mendapatkan pendanaan, kemudian mengembangkan bisnisnya ya, mengembangkan aplikasi dan lain sebagainya. Pigijo itu dia mencatatkan laba itu kurang lebih di atas 200 juta rupiah gitu teman-teman. Jadi bisa dilihat signifikan ya kalau misalnya perusahaan mereka mendapatkan pendanaan melalui pasar modal dan tanpa melalui pasar modal. Kemudian boleh di next lagi. Oke, boleh di next. Biar teman-teman bisa lihat nanti ya data-data berkaitan dengan bagaimana performance dari perusahaan-perusahaan pariwisata yang ada di pasar modal. Oke, nah next lagi mungkin. Oke, nah sebenarnya kembali lagi ya, kalau kita melihat sektor pariwisata hari ini ya, ini sebenarnya sudah sebenarnya dalam masa proses pemulihan. Kita lihat di tahun 2020 ya, di pasar modal itu rata-rata perusahaan di sektor pariwisata itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita lihat misalnya di Bali itu penurunan pendapatan dari sektor pariwisata bahkan mencapai 70%. Apalagi di tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi memang kita lihat bahwa pandemi ini menjadi salah satu tantangan yang cukup berat juga ya bagi sektor pariwisata. Dan sebenarnya apa sih yang mungkin perlu kita ambil gitu ya intinya. Jadi sebenarnya pandemi ini tuh salah satu hal yang mengakibatkan ekonomi kita lesu itu adalah karena
dibatasi mobilitasnya gitu. Jadi masyarakat kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya itu juga berdampak terhadap sektor pariwisata. Dan kalau misalnya terjadi terjadi pembatasan mobilitas, otomatis ini bisa berdampak terhadap okupansi dari perusahaan-perusahaan pariwisata. Bahkan juga kalau kita lihat pendapatan daerah gitu ya dari pajak itu juga menurun juga. Bahkan bukan hanya itu ya, kalau kita lihat mungkin dulu kalau di Liang gitu ya, tahun 2019 atau 2018 itu kan kayaknya banyak sekali gitu yang datang. Tapi kalau sekarang hari-hari biasa pun sudah sangat kurang sekali gitu teman-teman. Apalagi di tahun 2021 karena ada pembatasan. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan-perusahaan pariwisata yang ada di pasar modal juga mengalami penurunan juga. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2022 ya teman-teman, bahwa berdasarkan Google Mobility Index itu ternyata saat ini itu tingkat mobilitas sudah mulai meningkat ya. Jadi mulai dari tempat rekreasi, kemudian yang lainnya gitu ya sudah mulai meningkat, dan ini tentu menjadi satu sentimen yang sangat positif bagi sektor pariwisata kita, karena semakin tinggi tingkat mobilitas ya otomatis ekonomi kita semakin bergerak, masyarakat kita juga semakin banyak yang beraktivitas, otomatis pariwisata kita juga semakin meningkat juga ya dari sisi income dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik teman-teman, di tahun 2022 ini kita ada dalam krisis. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah 5C ya. Jadi kita ada dalam the perfect storm ya, badai yang sangat sempurna. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita saat ini ada dalam krisis multidimensi yang terjadi secara bersamaan. Ya, 5C itu apa? Pertama adalah COVID-19. Jadi C yang pertama adalah COVID-19. Yang kedua adalah kita bicara soal commodity price. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa saat ini kalau Juni 2022 ya, inflasi US itu kan mencapai 9,1%. Ya, 9,1% harga BBM naik, dan tentunya teman-teman ini secara tidak langsung juga bisa berdampak terhadap sektor pariwisata. Jadi kita juga harus tetap waspada, meskipun memang secara domestik kita Indonesia masih cukup positif sebenarnya ya, tetapi memang hal ini juga kita perlu waspadai. Dan selain itu juga kita lihat bahwa dengan adanya komoditas harga komoditas yang naik ini juga mempengaruhi cost of living kita juga. Jadi mungkin kalau dulu kita masih punya budget untuk traveling, tapi sekarang kita mungkin mikir-mikir lagi nih ya, karena harga barang naik dan lain sebagainya, kita juga mikir-mikir kira-kira untuk budget kita jalan-jalan seperti apa. Jadi hal-hal yang seperti ini yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita, tapi saya yakin bahwa domestik ya kalau diproyeksikan tahun ini kan PDB kita mungkin mencapai sekitar 5% ya. Jadi sebenarnya masih cukup aman. Hanya saja memang kita perlu kita perlu mendukung, dan kalau kita lihat dari sisi performance perusahaan-perusahaan tercatat yang ada di pasar modal di tahun 2020 itu turunnya cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi tingkat return untuk sektor pariwisata itu dia turun itu bahkan bisa mencapai minus sekitar 14%. Ya, minus 14% di tahun 2020. Tapi di tahun 2022 ini sudah mulai mengalami peningkatan, pemulihan. Nah, pemulihan ini didukung oleh yang tadi mobilitas yang sudah mulai berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin perjalanan dinas, traveling yang sudah mulai banyak sekali dilakukan, sehingga mendorong return atau performance dari perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata. Dan kalau kita lihat di tahun 2022 saat ini untuk sektor pariwisata di pasar modal itu tingkat return yang sudah kalau kita lihat year to date ya, jadi dari Januari sampai dengan Oktober saat ini itu kurang lebih sudah mencapai sekitar 6-7% untuk tingkat returnnya. Jadi kita lihat bahwa ini sudah terjadi pemulihan, dan kita berharap semoga ini akan bisa terus berjalan gitu ya teman-teman, seiring dengan tadi kelonggaran mobilitas, dan juga sekarang juga kita lihat bahwa banyak sekali dukungan ya dari pemerintah berkaitan dengan insentif untuk sektor pariwisata dan lain sebagainya. Dan juga kita melihat bahwa salah satu peluang ya teman-teman, mungkin tadi juga sudah disampaikan bahwa pariwisata kita ini sebenarnya sangat luas gitu ya. Artinya kita punya banyak wisata, tapi memang kalau kita lihat bahwa di pasar modal teman-teman untuk kepemilikan
saham gitu ya, di pasar modal itu kita masih 50-50 dengan investor luar negeri. Jadi investor luar negeri investasi di perusahaan pariwisata kita gitu. Nah ini yang juga kita harapkan dari masyarakat kita sendiri ya, bahwa jangan sampai jangan sampai investor asing yang lebih banyak invest ke kita merasakan keuntungan dari sektor pariwisata kita, tapi kita sendiri sebagai masyarakat tidak ikut terlibat atau tidak ikut memberikan kontribusi untuk bisa membantu perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata yang ada di pasar modal kita. Mungkin seperti itu sedikit gambaran kepada teman-teman tentang bagaimana perkembangan atau kondisi sekarang ya perusahaan-perusahaan pariwisata yang ada di pasar modal. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Evi. Oke, kita beri aplaus kepada pemateri kedua. Oke, adik-adik, Bapak, Ibu semuanya yang hadir hari ini, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya berikan kesempatan dulu untuk pada dua penanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya ajukan ini dari pemateri pertama. Setelah Ibu menjelaskan tentang fasilitas, kemudian pengunjung di hotel-hotel, itu terkhususnya itu orang-orang Muslim. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Ibu pendapat Ibu ketika memberikan tempat pariwisata yang baik, kemudian di tempat itu orang-orang Barat, orang-orang turis itu yang masuk di situ. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya dari Sulbar. Nama saya Andi Ahmad, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi pertanyaan saya begini, kebetulan kan ini kolaborasi kan banyak begini. Kadang itu ketika ada pariwisata di suatu desa, itu biasanya tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan di desa tersebut. Kadang biayanya itu, biaya masuk di pariwisata itu kadang berbeda-beda dan kadang itu tidak diatur dengan sesuai dengan apa yang ada di dinas pariwisata. Kadang warga lokal yang memberikan harga dan itu kan kadang ada yang misalnya harga parkirnya tidak sesuai dengan apa yang ada pada dinas pariwisata itu sendiri. Dan yang saya lihat sarana dan prasarana biasanya itu yang mungkin masih banyak yang tidak layak untuk dianu. Misalnya kan di dalam pariwisata itu kan ada warung-warung begitu. Kan itu dapat meningkatkan pendapatan juga yang ada di desa tersebut. Tapi itu tidak sesuai biasanya dengan Jadi yang saya tanyakan, apa tupoksi pemerintah di sini? Apakah kolaborasinya bagaimana untuk kedepannya sehingga pariwisata ini dapat bekerja sama dengan warga lokal yang dapat membangun pariwisata yang ada di Indonesia. Itu saja. Solusi untuk kedepannya kita ini bagaimana Indonesia lebih dikenal lagi oleh warga luar, walaupun pariwisata kita kan terkenal dengan lautnya, gunungnya dan segala macam hal itu. Terima kasih, mungkin saja itu. Kedua pertanyaan ini langsung diarahkan kepada Ibu Ana. Pada Ibu dipersilakan. Jisman Bapak Lia ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa wisata halal tidak merubah objek wisatanya. Ya. Jadi dalam arti tidak merubah objek bahwa ini harus yang muslim dan ini bukan untuk non-muslim, tidak. Jadi satu objek wisata itu untuk semua turisme, untuk semua pelancong, untuk semua turis mau dari luar negeri, mau dari dalam negeri, mau dia agama apapun, silahkan. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana melayani turis yang muslim yang saat ini trennya sangat meningkat dan mereka menginginkan pelayanan yang halal ya. Jadi kalau itu halal, misalnya yang non muslim datang ke satu restoran dan dia menanyakan di sini ada masakan yang non halal, misalnya ada babi enggak, misalnya seperti itu, tidak ada. Kalau dia tidak menginginkan objek yang dirubah kemudian menjadi objek yang muslim dalam tanda kutip hanya untuk yang muslim saja. Ya mungkin dapat dimengerti ya. Jadi tidak merubah satu objek wisata ya. Hanya bagaimana objek wisata itu ramah untuk melayani muslim muslimah yang melakukan
traveling sehingga mereka dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Itu intinya sebenarnya. Ini masih banyak sekali perdebatan-perdebatan juga ya. Kita belum mempunyai regulasi yang betul-betul mengatur tentang ini. Tapi berdasarkan beberapa regulasi yang ada, ini sudah yang saya sampaikan tadi, ini mencakup apa yang diatur di dalam 2 undang-undang tadi yang menyangkut jaminan produk halal, makanan dan sebagainya, ya, amenitiesnya dan sebagainya itu tadi. Jadi itu tidak menghalangi turis yang non-muslim, silakan, semua boleh datang. Ya. Yang kedua dari Sulawesi Barat, mahasiswa dari Sulawesi Barat, Andi Ahmad, katanya tadi Andi Ahmad bilang, saya baru pernah bertanya, saya pemalu. Tepuk tangan dulu buat dia dong. Tepuk tangan, ya. Ya, jadi memang betul sekali banyak potensi pariwisata di berbagai daerah di Indonesia belum tergarap dengan baik. Nah, bagaimana peran pemerintah? Peran pemerintah sebenarnya dalam hal ini harusnya kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pemerintah di dalam regulasi ini, undang-undang ini mengharuskan semua provinsi, kabupaten, kota mengidentifikasi objek wisata yang ada di daerahnya, kemudian mengatur perda-perda bagaimana mengolahnya. Yang terjadi banyak sekali pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota belum menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, belum membuat blueprint pariwisata. Tidak semua, tapi banyak sekali, termasuk Maluku belum punya blueprint pariwisata. Kalau dia sudah punya blueprint pariwisata, dia akan tahu. Karena ini kan objek wisata bukan punya pemerintah semua. Ada juga punya orang per orang ataupun komunitas. Ya, ada juga lembaga-lembaga adat maupun masyarakat adat yang punya objek itu. Nah, bagaimana pemerintah mengaturnya? Misalnya contoh, Anda boleh mengembangkan area Anda sebagai satu objek wisata, tapi harus mengikuti aturan pemerintah, misalnya bangunannya harus begini, harus ada kamar mandi, harus ada WC yang bagus misalnya. Kan kita misalnya pergi ke Natsepa, Maluku ini ya, kita pergi ke Liang, kita pergi ke Ratu Halak, apakah restroom kita itu layak gitu, bersih tidak? Nah, ini termasuk satu daya tarik pariwisata. Orang ke situ kan duduk menikmati alam berjam-jam, tapi kalau sebagai manusia dia kan butuh juga ke belakang, ke restroom. Begitu dia bilang, di situ restroomnya jelek, kotor dan sebagainya, jangan ke situ deh misalnya. Ini kan juga juga sangat mengganggu. Jadi sebenarnya peran pemerintah, dari pemerintah pusat regulasinya ada, tapi bagaimana pemerintah daerah, apalagi sudah dengan Undang-Undang Nomor 32 2014 tentang otonomi daerah, daerah harus melihat potensi pariwisata sebagai trickle down effect secara ekonomi, yang efek menetes ekonominya itu sebenarnya sangat sampai ke grassroots, itu betul-betul harus dikondisikan oleh pemerintah. Nah, tapi itulah tadi kita lihat masih ada banyak sekali potensi yang belum terjamah oleh pemerintah daerah. Nah, adik-adik sekalian sebagai mahasiswa tentunya harus juga ikut bantu pemerintah melihat, loh kita punya potensi yang bagus Pak, ini bagaimana? Apakah bisa dikembangkan menjadi satu pariwisata yang betul-betul higienis, aman, nyaman untuk dilihat dan didatangi gitu. Nah, ini sebagai masyarakat kita jangan juga pesimis ataupun tidak memberikan saran kepada pemerintah. Sangat baik sekali kalau kita juga ikut aktif. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Faham Arais, saya dari Institut Agama Islam Negeri Bone, salah satu perguruan tinggi yang ada di Sulsel. Oke, jadi sangat menarik ya apa yang kemudian disampaikan oleh kedua pemateri kita dalam dialog publik yang membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan para wisata halal. Seperti yang disampaikan tadi bahwa para wisata halal itu merupakan objek wisata yang Muslim friendly atau ramah akan orang-orang Islam. Nah,
di sini kemudian kalau kita melihat atau memperhatikan secara mendalam, kata daripada halal itu bukan sebenarnya hanya menyelamatkan bagi orang-orang Islam, tapi dalam hal realisasi ini juga untuk secara global atau untuk umat manusia. Salah satu contohnya yaitu salah satu negara dengan importir terbesar halal food di dunia itu diberikan kepada negara Thailand. Nah, negara Thailand ini adalah negara yang minoritas orang-orang non-Islam, orang Islam. Karena di mayoritas di negara itu dia berpenduduk negara agama Buddha. Nah, di sini yang ingin saya pertanyakan itu adalah tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama bahwa dalam hal para wisata halal ini masih belum ada regulasi ya. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kenapa negara kita itu satu langkah lebih mundur dibandingkan daripada negara Malaysia. Dulu negara Malaysia itu melakukan studi di Indonesia, sedangkan hari ini Indonesia melakukan studi ke negara Malaysia. Dan kalau kita melihat berdasarkan data yang tadi disampaikan, yaitu di data State of the Global Economic Islamic Report, bahwa dalam sektor halal food yang pertama itu adalah negara Malaysia. Artinya dalam hal regulasi, kebijakan dan sebagainya memang negara kita masih belum mendukung dalam sektor-sektor industri halal. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah masih tidak memberikan kebijakan atau regulasi terkait dengan para wisata halal ini. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke Ibu Ana. Terima kasih. Jadi tadi Siti kemudian Faham sebenarnya hampir sama ya pertanyaannya. Belum adanya regulasi tentang pariwisata halal di Indonesia itu betul sekali, sehingga kita masih berpegang kepada dua regulasi tadi yang tidak secara tegas menjelaskan tentang pariwisata halal itu sendiri. Tetapi kita harus pahami bahwa yang dimaksudkan dengan pariwisata halal, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak merubah objek wisatanya ya. Objek wisatanya ini silakan dikunjungi oleh semua orang, agama apapun silahkan. Tapi bagaimana objek itu melayani wisatawan yang beragama Islam khususnya. Di situ yang dikatakan bahwa wisata halal. Halal dalam arti seorang muslim datang ke tempat itu, dia mendapatkan kenyamanan karena dia dapat melaksanakan ibadahnya di tempat itu, maupun apa yang dia makan semua halal, ataupun tidak ada jual alkohol dan sebagainya di situ juga. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa ini merubah satu objek wisata menjadi objek wisata muslim dan yang lain, agama lain tidak boleh datang. Bukan. Hanya bagaimana agar kenyamanan wisatawan yang beragama Islam bisa datang di satu lokasi dan dia mendapatkan pelayanan yang baik atau pelayanan sesuai dengan syariat agamanya. Itu sebenarnya, ya. Jadi bukan merubah objek wisata itu menjadi satu objek wisata muslim kemudian tidak bisa dinikmati oleh traveler atau pelancong yang beragama non muslim. Bukan seperti itu. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau misalnya bicara peningkatan tren wisata halal, tuntutan pelancong yang beragama Islam atas tersedianya fasilitas untuk mereka melakukan ibadah, ini trennya meningkat sekali. Ya, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia. Malah wisata syariah di Turki itu kan banyak orang pakai baju muslim, mungkin bertutup kerudung, tidak seperti saya dengan Bu Rahma, dengan Bu Evi saja, tapi mereka juga betul-betul syar'i ya, ininya semua syar'i, kemudian malah menutup cadar. Tapi mereka juga membutuhkan untuk berwisata, dan di sana mereka memberikan contoh misalnya, jadi kalau di sini kita berenang di kolam renang, yang penting kita sudah memakai baju renang muslim. Tapi kalau saya lihat baju renang muslim yang masih dijual pun itu masih ketat, masih menunjukkan lekuk badan gitu. Tapi kalau kita berenang dengan baju yang besar juga tidak mungkin gitu kan, di dalam kolam renang maupun di pantai, sehingga membutuhkan
tempat yang khusus untuk perempuan, mau dia tua, kecil, anak, perempuan, untuk juga menikmati wisata, tapi dia mempunyai area tersendiri. Ini tren meningkat sekali. Saya 2 bulan lalu dikunjungi oleh teman dari Turki, dia mengatakan, "Bu Ana, yuk kita bikin. Ini udah ngetren sekali, dari Arab tuh datang berbondong-bondong mau berwisata." Tapi dia lihat, gimana kita harus menikmatinya gitu. Nah, ini di Turki sudah mulai ada beberapa, tapi Indonesia juga bisa melakukan itu. Nah, tadi kolam renang tuh ada 2, khusus laki-laki, khusus perempuan. Nah, ini yang disebut dengan objek wisata yang syariah. Ya, tapi kalau yang dikatakan halal di sini mungkin beda lagi. Yang tadi dikatakan kalau objek wisata syariah sudah pasti halal. Yang halal belum tentu ketentuan-ketentuan syariah itu terpenuhi maksudnya. Tapi kehalalannya terpenuhi. Ya. Nah, pasti fakultas syariah lebih paham ini. Ya, kemudian kalau ini meningkat terus, otomatis Indonesia harus mempunyai satu aturan hukum, regulasi yang mengatur ini. Dan ini sudah banyak kita bicarakan di parlemen. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dirumuskan lebih baik lagi. Pasti akan mendapatkan pertentangan yang cukup tajam juga. Karena pemahaman kita perlu diluruskan satu pemahaman yang sama. Yang dimaksudkan dengan pariwisata halal itu seperti apa, kemudian mungkin memerlukan FGD di berbagai kalangan masyarakat maupun kampus-kampus untuk membuat satu regulasi untuk bisa melayani traveler ataupun pelancong yang beragama Islam yang meningkat dari seluruh dunia, terutama dari Timur Tengah cukup banyak sekali. Nah, Thailand, betul sekali tadi Andi Ahmad, di Thailand walaupun penduduk mereka mayoritas Buddha, tapi mereka juga sudah mempunyai objek wisata halal dan syariah. 6 bulan lalu saya di Thailand, saya melihat secara langsung, nah itu yang datang dengan jubah hitam panjang dan semua, mereka datang ke Thailand, mereka sangat nyaman karena ada daerah yang memang diperuntukkan kepada mereka. Nah, alam mereka di Timur Tengah kan berbeda dengan alam kita di Indonesia. Nah, mereka juga ingin menikmati ciptaan Allah di belahan bumi yang lain, tapi mereka juga tidak mau meninggalkan aturan agama mereka ataupun apa yang mereka yakini, gitu kan? Ya, jadi Siti maupun Faham bahwa insya Allah Indonesia akan menuju kepada satu aturan atau akan membuat satu aturan regulasi yang menunjang wisata halal kita, ya itu. Kemudian Ibu Harni, kalau bicara tentang liang, mungkin kita juga tahu bersama bahwa liang itu sebenarnya bukan milik pemerintah. Natseta itu bukan milik pemerintah, milik perorangan, milik masyarakat. Sehingga kalau mereka menagih karcis di situ, tadinya itu dikelola oleh pemerintah, tapi saat ini semi pemerintah. Makanya lihat saja banyak sekali bangunan sudah tidak terpelihara ya. Jadi memang itu milik perorangan. Natseta juga sama milik perorangan, tapi tentunya mereka harus mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini tentang retribusi maupun pajak dan sebagainya. Jadi mereka harus menagih karcis, sebagian untuk yang punya lahan, sebagian tentunya membayar pajak ke pemerintah. Nah, kalau bicara tentang kita baru duduk di pasir, kita bawa tikar sendiri, pada datang lagi bawa terpal, bawa tikar untuk duduk. Nah, inilah yang sebenarnya harus diatur. Jadi bagaimana pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melihat potensi yang ada di Pantai Liang, kemudian melakukan edukasi. Harusnya melakukan edukasi bagaimana kita, daerah kita ini, pantai kita ini banyak dikunjungi dan juga orang merasa nyaman. Jangan sampai orang begitu duduk sudah didatangi dengan berbagai jualan. Ini kan di Bali juga begitu ya. Ada yang datang terus mari untuk kepang rambut, mari mau cat kuku, mari mau tato, mari mau jual ini, jual itu. Nah, kita mau bersenang-senang, kita dikeroyok sama pedagang kaki lima. Nah, mereka pun sebenarnya harus diatur tempat-tempat mereka. Kalau
orang mau memakai tikar, berbelanja dan sebagainya, disiapkan tempatnya. Nah, ini yang belum diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang harus mengaturnya. Kalau saya sebagai pelaku pariwisata sebenarnya juga punya perhatian terhadap pariwisata, ini sudah banyak kali kita sampaikan ke pemerintah daerah. Tapi sekali lagi, perda-perda tentang pariwisata ini kita sangat minim, malah belum punya. Sehingga pengaturan secara detail ini sangat sangat tidak diatur gitu. Nah, mungkin saja kalau perda itu kan memerlukan anggaran, biaya, persetujuan DPR dan sebagainya, pembahasan. Tetapi dengan peraturan bupati sebenarnya juga cukup gitu. Tapi sampai saat ini memang banyak yang belum menjalankan seharusnya satu proyek atau satu lokasi pariwisata itu kenyamanannya seperti apa. Yang kedua, kalau di Liliboy kan kita tahu daerah itu daerah non-muslim. Nah, kalau kita mengatur, kalau tentu dengan adanya pelaganda sekali, bisa saja mereka melihat ini, wah ternyata, misalnya Liliboy akan melihat, ternyata yang datang di sini banyak yang Islam, gitu kan, bukan non-muslim saja. Nah, bagaimana agar tempat kita ini ramai dengan orang-orang yang dari wisatawan yang Muslim? Nah, tentunya kita harus juga memberikan pelayanan yang halal. Nah, ini juga harus ada edukasi dari pemerintah kota kepada masyarakat. Jadi saya pikir ini learn by doing sebenarnya. Ini sesuatu yang baru, yang harus kita pelan-pelan dan berproses, tapi mudah-mudahan ini menuju ke yang sesuatu yang kita harapkan. Ya, makasih. Kayaknya jam sudah mau menunjukkan jam 4. Tapi sebelum saya tutup, karena tidak ada pertanyaan kepada pemateri kedua, maka saya langsung akan memberikan pertanyaan sedikit kepada Ibu Rahma. Ada titipan pertanyaan, Ibu. Apa sih yang pernah dilakukan Bursa Efek Indonesia Provinsi Maluku terhadap pariwisata lokal di Maluku? Baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Sejauh ini untuk kantor perwakilan Bursa Efek di Maluku, setiap tahun kami mengadakan kegiatan workshop Go Public. Jadi kami pernah kerjasama dengan dinas koperasi, dinas perindustrian juga gitu ya. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari UMKM gitu ya. Kami mengadakan kegiatan workshop Go Public. Jadi kami memberikan pengenalan berkaitan dengan pendanaan di pasar modal. Jadi mungkin selama ini banyak sekali teman-teman UMKM yang selalu merasa bahwa kayaknya kalau go public di pasar modal itu harus size company-nya itu harus besar atau mungkin harus dengan omset yang besar gitu. Padahal sebenarnya saat ini kami menyediakan papan akselerasi. Jadi papan akselerasi ini memang khusus untuk startup UMKM yang memang size bisnisnya ini untuk salah satu persyaratannya itu size bisnisnya itu minimal dia punya aset di bawah 200 juta itu sebenarnya sudah bisa go public. 200 miliar ya. Jadi di bawah 200 miliar perusahaannya dia sudah bisa go public di pasar modal gitu. Jadi itu yang biasanya kami lakukan sehingga memang perusahaan ke depan nantinya ya, jadi sambil mereka berjalan gitu ya sudah mulai besar, ini juga bisa mendapatkan pendanaan dari pasar modal juga ya. Itu seperti itu yang setiap tahun kami lakukan. Bahkan setiap bulan juga kami one-on-one meeting juga ya dengan perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata juga sering juga. Mungkin seperti itu untuk yang dilakukan oleh kami ya di kantor perwakilan Bursa Efek. Oke, makasih pada Ibu Rahma. Jadi kedepannya harus sosialisasinya juga sangat gencar, terutama juga bukan hanya untuk bidang pariwisata tapi yang lain juga Ibu, karena peran serta masyarakat di Bursa Efek itu saya pikir orang masih banyak tidak paham. Oke. Dengan demikian yang bisa kita tarik kesimpulannya dari dialog publik ini adalah betapa pentingnya pariwisata halal sebenarnya bagi kita, karena ya tidak bisa kita pungkiri bahwa kita di Indonesia itu sangat banyak muslimnya dibandingkan dengan agama yang lain. Sebenarnya itu ya yang dititik beratkan. Walaupun nanti persepsinya orang itu akan berbeda-beda, tapi sebenarnya baiknya itu adalah
di masalah pelayanannya. Jadi perlu ditingkatkan pelayanannya itu seperti apa, baik dan ramah kepada konsumen, bukan hanya konsumen muslim maupun konsumen non muslim. Saran kita kepada pemerintah ke depannya adalah kiranya bisa segera membuat regulasi kayaknya ya tentang pariwisata halal dan bagaimana sebenarnya meningkatkan peran pemerintah sebenarnya meningkatkan pariwisata khususnya di Maluku ini karena kita memiliki banyak lokasi-lokasi pariwisata yang sangat bagus. Itu saja. Kita beri aplaus dulu untuk dialog publik kali ini. Kami atas nama tim koordinator Syariah Fair mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pemateri yang hebat hari ini dan juga kepada kontingen FOSEI yang mewakili Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Maluku ya. Ya. Selamat datang. Nanti ada City Tour ya. Silahkan menikmati pariwisata yang ada di Maluku. Maluku dikenal dengan negeri dengan keindahan pantai-pantainya. Oke. Saya pikir itu saja. Mohon maaf jika di dalam diskusi ini, dialog publik ini ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita sharing lagi, informasikan. Oh iya, Ibu Ana mau closing statement sedikit. Pada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih kepada IAIN Ambon yang telah mengundang saya bicara pada siang hari ini menyangkut pariwisata halal, dan terima kasih kepada semua panitia dan untuk adik-adik mahasiswa, insya Allah semua sehat, sukses ya, dan menjadi orang-orang yang nanti tentunya akan berguna bagi bangsa dan negara, sukses ke depan, dan yang paling penting kita akan terus melihat situasi ke depan, jangan terlalu berharap untuk menjadi PNS, tetapi berjuang untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Lebih baik menjadi yang menggaji orang daripada digaji orang. Itu penting sekali untuk mahasiswa. Jadi mulai sekarang, mulai berpikir kira-kira ke depan saya akan seperti apa yang saya mau. 5 tahun ke depan target saya apa, 10 tahun ke depan target saya apa. Kalau target sudah ada, kita berusaha, berikhtiar, berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Sukses semua untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih untuk panitia dan terima kasih untuk seluruh dosen-dosen hebat yang ada di IAIN Ambon. Makasih. Ibu Rahma mau closing statement sedikit. Baik, saya rasa sebenarnya Ibu Ana tadi sudah sangat banyak sekali ya menjelaskan kepada teman-teman semua. Mungkin kalau dari saya terakhir, kami sangat membuka sekali ruang kolaborasi ya ke depan. Jadi nantinya apabila teman-teman mungkin punya program atau kegiatan yang juga bisa kami bantu atau kami support ya, silakan nanti jangan sungkan untuk langsung sampaikan ke kami gitu ya. Nanti mungkin juga ada Bu Neng juga di sini ya. Kami selalu koordinasi, juga siap juga support untuk kegiatan-kegiatan IAIN ke depan. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih kembali. Oke. Makasih kepada kedua pemateri. Dengan demikian dialog publik ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim koordinator dipersilakan ada sesi foto bersama Ibu.